Oke, Kak Ega, terima kasih banyak atas perkenalan singkatnya yang udah tadi Kak Ega sebutkan ya beberapa pengalaman aku dan juga mengenalkan aku dari kampus apa. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa on cam lagi kali ya, karena tadi kan cuma buat foto ya, tapi sekarang mungkin lebih ke arah kita bisa interaksi bareng-bareng dan juga bisa ngobrol bareng nih, karena kalau misalnya di sini aku lihat cuma Shiva doang yang on cam, pakai HP juga nggak apa-apa seperti Shiva ya, karena di sini kalau misalnya kita sendirian doang, aku cuma cuma ngeliat Kak Ega doang, agak kurang pas gitu. Nah, sambil menunggu aku off cam sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke, yuk teman-teman ya ditunggu nih. Nah, ke KLMA ini teman-teman untuk on cam ya. Tadi on cam buat yang foto yuk jangan lupa untuk dinyalakan kameranya ya karena sebentar lagi KLMA akan masuk. Nah, kan kasihan KLMA ngisi webinar tapi nggak ada yang on cam. Waduh sedih banget. Nah, kamu udah join lagi nih. Iya betul, aku kasih waktu karena aku juga siap-siap tadi kayaknya ada yang kurang gitu, makanya aku tadi siap-siap dulu sambil menunggu teman-teman untuk siap-siap on cam juga. Karena aku percaya di sini teman-teman yang hadir di sini tuh bukan orang-orang biasa nih pasti. Pasti teman-teman adalah orang-orang yang akan sukses di 10 sampai 20 tahun ke depan. Amin. Amin pastinya ya. Nah, teman-teman yang masih belum on cam boleh masih ditungguin nih teman-teman buat on cam. Kalau misalnya mau pakai kerudung dulu atau nyari tempat yang PW boleh banget masih ditunggu karena di sini aku masih mau ngobrol dan chit-chat aja dulu nih. Nah, tapi sebelumnya aku akan panggil teman-teman aja nih ya karena aku juga nggak beda jauh nih lahirnya sama teman-teman. Aku anak 2000-an, tapi mungkin aku juga lahir aku 2001. Nah, tapi mungkin aku lebih dahulu menyelesaikan pendidikan aku, jadi bisa sharing-sharing nih tentang pengalaman aku semasa peralihan dari SMA ke kuliah dan waktu aku menjalani perkuliahan. Nah, teman-teman di sini juga aku bukan bermaksud untuk menggurui atau ngajari nih teman-teman, karena aku juga masih banyak banget yang harus aku pelajari, tapi teman-teman bisa ambil yang baiknya dan yang buruknya boleh dijadikan pembelajaran. Nah, kayaknya sebelum lebih jauh lagi nih, aku mau perkenalan dulu nih teman-teman. Tapi aku mau share screen kali ya, sekalian biar kita bisa bareng-bareng lihat. Nah, itu ada peliharaan aku, burung, kalau misalnya teman-teman dengar suaranya ya, kalau malam dia suka berisik. Aku akan share screen dulu. Nah, sambil menunggu aku share screen, aku mau tanya nih, teman-teman nih sekarang posisinya kelas 12 berarti ya SMA, atau ada yang sudah lulus kemudian gap year, atau ada yang kelas 11? Boleh dijawab nih teman-teman di kolom chat. Oke, berarti rata-rata kelas 12 ya, dan ada juga nih yang kelas 11 tadi. Nggak apa-apa, namanya persiapan ya, bagus. Aku suka banget nih orang-orang yang semangat mengikuti bimbel-bimbel kayak gini dan juga webinar-webinar tentang sekolah-sekolah kedinasan atau PTN supaya bisa persiapan lebih baik. Oke, aku sudah share screen, apakah sudah terlihat? Boleh kasih jempol kalau udah terlihat. Bisa KLMA. Oke, terima kasih Kak Ega konfirmasinya. Nah, aku akan langsung mulai. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, aku Elma Fedora. Bisa dipanggil Elma, aku lulus dari PKN STAN yang katanya kampus kebanggaan nih. Kampusnya ada di Bintaro, Tangerang Selatan, seperti yang tadi telah disebutkan sama Kak Ega. Jadi sewaktu berkuliah, aku tinggal sementara di sana. Kalau sekarang, aku sudah berdomisili di Bekasi. Setelah lulus kemarin, puji Tuhan aku ditempatkan di Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi kantor aku sekarang ada di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, buat teman-teman, kalau sekarang ini aku posisinya sedang mengikuti OJT, yaitu on job training, gimana itu istilahnya kalau misalnya di perusahaan swasta magang namanya sebelum mulai kerja. Nah, saat ini aku magang di eselon 1 yang namanya Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, di mana itu tempat protokoler dan juga tempat analisis harmonisasi kebijakan yang diprediksi oleh Kementerian Keuangan. Nah,
Dulu aku di PKN mengikuti pendidikan di program studi Diploma 3 Kebendaharaan Negara, tapi sekarang sedikit banyaknya sudah berubah ya. Seperti prodi aku sekarang udah nggak ada lagi nih teman-teman. Karena sekarang di PKN sepertinya udah pada tahu juga nih teman-teman, kalau misalnya sekarang yang ada hanya program studi Diploma 4. Masa belajarnya kurang lebih 4 tahun, program studi yang ada manajemen aset publik, akuntansi sektor publik, dan manajemen keuangan negara. Nah, kalau prodi aku itu mungkin lebih sejalan dengan program studi manajemen keuangan negara yang sekarang. Aku bersyukur banget bisa masuk ke PKN STAN karena menurut aku setelah masuk ke sana, sangat nyaman belajar di sana dan bisa mengembangkan diri dan menyenangkan pastinya ya, karena aku mengikutinya tuh nggak tertekan banget, seperti yang orang bilang katanya susah banget, tapi ternyata sebenarnya enggak loh teman-teman. Karena aku bisa mengembangkan diri di sana sambil belajar dan berprestasi. Sedikit bercerita tentang review aku nih selama berkuliah di PKN STAN. Aku merasakan Bapak Ibu dosennya itu sangat baik karena mereka beliau-beliau itu sangat mengayomi kita dan juga memberikan pendidikan yang sangat mudah dipahami. Apalagi waktu aku menjalani perkuliahan itu selama 2 tahun online. Dan sistem pendidikan yang diselenggarakan juga selalu dimutakhirkan. Jadi teman-teman nggak usah merasa kalau misalnya kedinasan oh pasti agak sedikit di belakang gitu sama PTN-PTN lain yang lebih keren. Enggak teman-teman, karena sistem perkuliahan di PKN itu selalu dimutakhirkan, jadi istilahnya nggak ketinggalan zaman dengan kampus-kampus yang lain. Nah, ini sedikit dari pengalaman aku yang bisa dituliskan. Ini mungkin nggak semuanya, karena kalau semuanya ada yang aku masih staff, ada yang aku udah banyak banget sampai aku agak ada yang lupa, tapi mungkin ini sebagian besar. Yaitu pengalaman yang paling banyak itu organisasi dan MC, karena nanti kita cerita ya di belakang. Nah, ini mungkin se-brief view aja. Pengalaman organisasi aku sebelum aku lulus itu yang paling ujung banget sebelum lulus itu jadi show director opening dan closing ceremony OPTK 2022. Itu adalah Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan, jadi seluruh perguruan tinggi itu datang ke PKN STAN yang mengikuti lomba, kemudian akan ada opening dan closingnya untuk menyambut para atlet yang datang. Nah, itu di situ aku menjadi show director-nya. Kemudian aku jadi kepala bidang public relation Disnatalis. Di sini aku bertugas untuk menghubungi para pejabat karena Disnatalis itu banyaknya mengundang pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan. Kemudian aku menjadi kepala sebidang protokoler dan panggung karena memang aku interest in protokoler dan panggung. Kemudian aku juga dipercayakan menjadi kepala bidang acara. Ini kayaknya agak banyak miss-nya ya, typo-nya dari yang tertulis di poster, tapi nggak apa-apa. Itu maksudnya kepala bidang acara dinamika. Kalau teman-teman tahu, seperti yang udah disebutkan sama Kak Ega tadi, dinamika itu ketika teman-teman nanti diterima di PKN STAN, teman-teman akan mengikuti orientasi yang disebut dengan dinamika. Kemudian ada sekretaris PRPN. PRPN ini Pekan Raya Perpajakan Nasional. Jadi ini lomba-lomba untuk, kalau teman-teman mungkin ada yang ikut PRPN, jadi dia acaranya ini diselenggarakan untuk SMA dan juga untuk untuk tingkat perkuliahan. Nah, ini dia mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak pastinya ya. Nah, kemudian aku menjadi brand ambassador Britya Caya. Ini adalah brand ambassador angkatan aku. Jadi angkatan aku itu namanya Britya Caya, Diploma 3 Kebendaharaan Negara itu punya nama angkatan gitu ya. Kalau teman-teman juga mungkin di SMA-nya angkatan kelas 12-nya ada nama angkatannya, nah di nama angkatan KBN 19 itu Britya Caya. Kemudian ini sekretaris Sokrates itu kegiatan sosial juga dari PKN STAN. Kemudian ada bendahara UKM MC, ini UKM untuk MC. Kemudian aku tim modul akuntansi biaya angkatan. Akuntansi biaya itu pelajaran mata kuliah di PKN STAN. Nah, aku jadi tim modul yang menyusun modul buat teman-teman angkatan aku belajar gitu lebih mudah. Kemudian ada volunteer perpustakaan, staf sekretariat jenderal, dan seterusnya. Untuk MC, aku ini yang paling baru, mungkin yang sebelum-sebelumnya belum sempat aku cantumkan, itu MC KLP Fest. KLP Fest itu
waktu kita penempatan, nanti kalau udah lulus teman-teman akan ditempatkan. Nah, itu ada festivalnya supaya teman-teman tahu nih gimana sih KLP mana sih yang akan ditempatkan lulusan PKN STAN seperti itu. Terus waktu itu juga aku jadi MC opening dinamika, moderator penempatan talks. Ini moderator yang di-upload di YouTube yang membahas tentang di mana sih penempatan mahasiswa PKN STAN. Oke. Lanjut ya, mungkin ini sekilas. Oh iya, yang terakhir itu tadi yang sempat disebutkan, aku bukan jadi MC di opening ceremony Asian Games ya, tapi aku jadi performer. Jadi kalau teman-teman tahu Ratu Jaruh yang di opening ceremony itu, aku ikut di sana. Aku nomor punggungnya, karena waktu itu bukan kita pakai nomor punggung, itu nomor punggungnya aku 1.600-an. Jadi aku berada di tengah-tengah. Kalau teman-teman nonton Ratu Jaruhnya, aku di bagian bendera warna merah. Aduh, kayak nggak relate ya, aku gimana ngomongnya kayak. Jadi kalau misalnya waktu formasi, aku pakai baju warna merah terakhirnya. Kemudian aku juga ikut di audiensi dengan Menteri Keuangan, itu aku ber-15 mengikuti audiensi dengan Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, di Purnawarman BPPK itu membahas terkait dengan sosial media yang penggunaannya untuk amplifikasi edukasi keuangan negara. Nah, selanjutnya nih, itu tadi perkenalan singkat aku. Nah, tadi udah aku sebutkan. Selanjutnya nih, aku mau langsung ngajak teman-teman untuk mundur ke tahun 2019. Bernostalgia dengan tahun di mana aku masuk ke PKN STAN. Waktu itu aku merasa mungkin ya berat sekali ya, karena memang ujiannya belum tentu lulus dan juga banyak banget yang harus dipelajari. Tapi sebelum lanjut, aku mungkin mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman ngerasa gitu juga nggak sih? Merasa sekarang nih masa-masa yang berat karena aduh banyak banget yang harus dipelajari, atau merasa belum siap untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer ya? Boleh dijawab di kolom komentar, nanti aku lihat satu-satu. Sambil menunggu respons dari teman-teman, aku mau lanjut nih. Jadi perjuangan aku di masuk PKN STAN di tahun 2019 itu, iya oke. Ada Denia Safira, kadang ngerasa banget. Iya, aku juga same energy nih kita Denia ya, karena waktu itu juga aku sudah merasakannya dan sudah melewatinya. Sekarang tinggal teman-teman bisa melewatinya ya, semoga bisa melewatinya. Sambil kita bahas di sini. Nah, aku juga merasakan yang sama ketika dulu teman-teman. Ketika dulu aku belum mendapatkan tempat berkuliah, kemudian aku bingung bakal keterima atau enggak, itu sangat sulit bagi aku. Karena katanya nih banyak orang yang bilang kalau misalnya peralihan SMA dan peralihan SMA dan kuliah itu yang paling menentukan. Iya nggak sih? Atau sekarang udah berubah? Kayaknya menurut aku masih sama ya, karena katanya setelah kuliah akan menentukan lah gitu. Nah, aku juga dulu seperti itu dan aku bisa melewatinya setelah beberapa perjuangan aku. Nah, pertama kali aku muncul keinginan di hati pengen masuk PKN STAN karena melihat sistemnya yang kedinasan. Jadi setiap semesternya mata kuliahnya udah ditentukan, kita tinggal belajar yang benar, ujian yang serius, lulus ditempatkan, dan bekerja. Kayaknya menarik deh, dan aku cenderung suka sistemnya yang tertata rapi dan terstruktur. Nah, sebelum lanjut, tadi kan pas ditanya Kak Ega, banyak nih teman-teman yang mau masuk PKN STAN. Aku pengen tahu nih, apa sih alasannya? Yang berani untuk ngomong boleh dong raise hand. Ada nggak yang berani ngasih tahu? Oh, aku tuh alasannya kayak gini nih. Ada? Oke, teman-teman semua. Nah, di sini nih, Kak Elma ngasih kesempatan nih. Ada yang berani ngasih tahu apa sih alasan? Ah, ini ada nih Kak, ada Kak Nazwa. Boleh. Oke, keren banget Kak Naswa. Dan ada Kak Dera. Oke, Kak Naswa, apakah bisa on cam atau sedang berhalangan?
Nah, Kak, bentar ya, Kak. Oh iya, boleh ditunggu. Nah, satu hal yang penting menurut aku ya, kalau misalnya kita lagi di Zoom itu, teman-teman aktif dan interaktif itu sangat bagus banget, karena nanti teman-teman akan terbiasa seperti itu, dan di perkuliahan juga teman-teman akan dapat poin plus nih dari dosen. Gitu. Oke, nah so udah ready, boleh silakan. Perkenalan dulu, asalnya dari mana, dari sekolah mana, kemudian alasannya. Kenapa pengen instan sih? Halo, Kak. Kenalin, nama aku Naswa Stania. Aku dari Solo, Jawa Tengah. Sekarang aku udah semester 2 di UB. Nah, terus untuk alasannya karena kan itu habis lulus langsung kerja ya, Kak. Jadi kayak lebih apa namanya, udah ada jalannya gitu loh, Kak. Udah pasti gitu. Ya berarti karena nanti selalu akan pasti ditempatkan, jadi nggak akan menganggur mencari pekerjaan susah gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Naswa Iya, sudah sama-sama, Kak. berani unmute dan on cam. Oke, sekarang lanjut ada Dera. Gimana nih Dera? Boleh langsung perkenalan dan juga langsung alasan. Silakan. Oh iya, boleh on cam kali ya Dera? Apa berhalangan? Aku lagi berhalangan, Kak. Oh iya, oke, nggak apa-apa, kalau gitu boleh langsung perkenalan. Silakan. Perkenalkan, aku Deara dari Tangsel. Aku pengen masuk STAN itu karena pertama impian kakakku dulu pengen banget aku bisa masuk STAN. Terus juga waktu SMP aku pernah lewat STAN kan, terus ngeliat wah megah banget, keren banget nih. Terus kasih tau sama temenku kalau masuk di situ tuh susah loh. Nah aku tertantang gitu loh buat kenapa nggak coba gitu. Oke. Oke, sekarang berarti Dera kelas 11 atau kelas 12? Kelas 12. Oke, berarti karena waktu itu pernah melewati STAN dan tertantang nih pengen masuk ke STAN, jadinya kalau ditantang nih makin semangat gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dera sudah. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Enggak, Oke, terima kasih banyak Dera. Iya. Oke, aku lanjut lagi nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tadi dari Dera dan Naswa, kalau misalnya Naswa karena STAN itu langsung lulus terus ditempatkan. Kalau misalnya Naswa, ya tadi Naswa ya, aku kembali. Kalau misalnya Dera karena tertantang gitu. Bisa nggak nih masuk STAN? Iya, itu sama-sama alasannya yang pasti nggak ada yang salah ya, karena setiap kita punya alasan pribadi personal masing-masing. Yang penting gimana nih perjuangannya buat masuk, karena ada banyak banget nih yang pengen masuk. Sama seperti waktu aku pertama kali ingin masuk ke STAN. Aku mulai cari-cari info tentang STAN, tapi ternyata setelah aku cari nih infonya, di Instagram dan Twitter, aku dapati kalau masuk STAN nggak semudah itu loh guys. Ya nggak sih? Karena, banyak banget ternyata dari Sabang sampai Merauke itu semuanya pada pengen. Dan pendaftarnya tuh setiap tahun banyak ribuan, yang keterima ribuan juga sih, tapi agaknya 1 banding berapa gitu kan. Nah, akhirnya aku mulai setengah hati nyarinya dan lebih fokus persiapin diri aku untuk ikut SBMPTN. Karena memang cita-cita dulu aku awalnya pengen masuk ke FK. Gitu. Tapi ternyata belum kesampaian. Tapi yang aku pelajari setelah itu adalah ya yang aku tuliskan di sini ya, kalau memang cita-cita pasti harus diperjuangkan ya. Susah, iya, pasti ada susahnya, tapi perjalanannya walaupun nggak mulus, yang penting gimana kita menghadapinya. Nah, setelah lulus itu, setelah lulus SMA itu aku mencari ya, aku belajar, kemudian mengikuti ujian di Bintaro. Tahun 2019 mengikuti ujian untuk masuk ke PKN STAN itu disebut dengan SPMB. Ujiannya diselenggarakan kala itu sebanyak 3 kali waktu aku ya, yaitu tes CAT, Computer Aptitude Test, kemudian ada PKK dan psikotes. Jadi aku ke Bintaro waktu itu kurang lebih 3 kali juga bolak-balik karena setiap ujiannya itu nggak berbarengan ya. Nah, tes CAT itu terdiri dari TPA, TBI, dan SKD waktu aku, tapi kalau sekarang mungkin teman-teman
udah nggak nantinya nggak akan mengikuti TPA TBI lagi, tapi teman-teman akan melampirkan ujian ya, ujian UTBK teman-teman. Nah, kemudian untuk tes kesehatan dan kebugaran, itu nanti termasuk pengukuran tinggi. Waktu aku itu akan masuk ke suatu ruangan, kalau ruangan di Bintaro itu namanya gedung Student Center. Nah, waktu aku masuk ke sana, nanti diukur tingginya, berat badannya, tekanan darah, tes mata, kalau misalnya minus, kemudian beberapa kesehatan lainnya, seperti perut. Nanti kemarin itu waktu aku ditekan perutnya, dadanya, dan kakinya. Nah, untuk tes kebugarannya itu lari 12 menit dan shatoran ya, lari angka 8. Dari rangkaian ujian yang aku ikuti, yang berbeda dengan teman-teman seperti yang aku sebutkan tadi ya, teman-teman akan melampirkan nilai UTBK yang ada minimalnya, kemudian teman-teman akan mengikuti wawancara sebagai seleksi lanjutan. Nah, mungkin karena teman-teman kemarin aku sempat mengikuti webinar sebelumnya, itu sudah beberapa kali disebutkan atau dijelaskan bagaimana persyaratan masuk PKN STAN, fasilitas apa aja, biaya pendidikannya berapa aja. Jadi mungkin aku nggak akan fokus ke sana, karena mungkin itu akan redundan ya, akan berulang. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu, kalau memang ada yang belum tahu, boleh teman-teman nanti tanyakan di sesi tanya jawab. Tapi kalau sekarang aku akan fokus ke cerita dan pengalaman aku ketika mengikuti perkuliahan di PKN STAN, dan gimana perjuangan aku masuk ke sana. Nah, tapi sebelum lanjut, aku itu punya cerita waktu aku ikut tes SPMB nih. Karena waktu itu aku tes CAT yang teman-teman nggak akan ikuti ya, TPA TBI, nanti teman-teman akan ikut SKD juga. Kalau teman-teman tahu, SKD itu adalah ujian untuk masuk ke PNS. Jadi teman-teman harus punya semua PNS, kalau misalnya mau jadi PNS itu harus mengikuti SKD. Nah, kan kalau teman-teman tahu ya, ambang batas, nilai ambang batas ya? Ada yang tahu atau nggak? Harusnya aku nanya, ada yang nggak tahu nggak gitu, supaya aku jelasin. Oke, kayaknya pada tahu ya. Jadi nilai ambang batas itu adalah nilai minimal gitu, KKM kalau misalnya kita ikut TPA TBI supaya lulus, supaya bisa lanjut gitu untuk masuk PKN STAN. Nah, waktu itu aku masuk ke ruangan, duduk di depan komputer, ya kan, kalau teman-teman bayangin ya, suasananya tegang, terus mulai ngejarin di depan itu ada layar infocus untuk nampilin nilai ambang batas yang harus aku lalui ketika aku ikut ujian. Nah, kita mulai ngerjain, udah boleh mulai ngerjain, 10 menit pertama masih tenang-tenang tuh teman-teman. Karena kan pada di depan komputer, terus kemudian 20 menit, 30 menit masih aman. Setelah lewat 40 menit, itu TPA kan 40 menit ya durasinya. Itu udah ada 1-2 orang yang berdiri. Berarti artinya dia nggak lolos ya, dia nggak melewati nilai ambang batas. Makin deg-degan dong aku, karena aku belum selesai, tapi udah pada keluar aja nih, ngelihat pada keluar gitu kayak udah panik duluan. Tapi aku, ya udah aku kerjain, aku selesai, terus oke, lanjut nih ke TBI. Nah, pas di TBI itu aku ngerjain, dapat nilai 50. Nilainya nggak tinggi-tinggi banget ya, karena dari 100 aku cuma dapat 50. Nah, di situ aku lupa ambang batasnya berapa. Aku lupa nih kayak, ambang batasnya 50 ya, berarti aku nggak lolos dong, gitu kan. Aku udah kayak, ya udahlah, udah pasrah gitu ya, udah mati rasa kayak, aduh, sayang banget nih, padahal 50 dikit lagi gitu kan ya. Terus akhirnya aku, ya udahlah, aku nggak lanjut gitu. Akhirnya aku mau berdiri saat itu, udah nggak pede, akhirnya teman sebelah aku keluar, akhirnya aku mau ikut keluar gitu sama dia, aku udah berdiri gini. Terus pengawasnya itu mulai bilang lagi gini, teman-teman, rekan-rekan semuanya, nilai ambang batasnya kami tampilkan lagi ya di depan. Terus ditampilin lagi di depan, ambang batas TBI ternyata 30. Terus aku kayak, loh 30 yang melewati ambang batas boleh lanjut mengerjakan ya. Terus aku kayak, loh aku lewat, terus aku langsung duduk lagi, karena aku takutnya waktu aku berkurang kan, karena ada menitannya gitu. Akhirnya aku lanjut gitu. Itu pengalaman aku yang nggak terlupakan ya, karena kalau itu aku keluar padahal aku lolos kan itu sayang banget ya. Itu makanya teman-teman harus ingat lah peraturannya. Mungkin hal yang bisa diambil ya supaya teman-teman bisa
lebih teliti lagi ngelihat peraturannya dan nggak cepet panik ya, walaupun panik nggak gegabah. Nah, tapi setelah itu juga perjuangannya masih berlanjut nih teman-teman. Setelah itu keluarlah perankingan nasional dari 10.000 dari beratus-ratus ribu yang daftar. Waktu itu kalau nggak salah dosen aku bilang ada 300.000 lebih yang daftar. Itu cuma 10 ribuan yang lolos tes ini. Banyak yang jatuh di TKP kalau teman-teman tahu. TKP itu ada di SKD, nanti dia membahas tentang, misalnya tuh soal yang paling aku ingat tuh kayak gini. Jika Anda seorang pegawai warung, dan teman Anda sedang keluar, tapi ada pengunjung gitu, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu jawabannya benar semua, teman-teman. Jawabannya menunggu teman kita datang kembali, kemudian membantu customer tersebut, terus aku lupa deh tiganya, tapi semuanya benar semua gitu, kayak yang terakhir agak kurang gitu, pura-pura tidak melihat dan meninggalkan, itu kayak nggak akan mungkin kita pilih ya, karena itu bad banget gitu. Karena tips buat ngerjain TKP waktu itu aku adalah cari yang paling mulia katanya, seperti itu. Itu yang paling aku ingat, dan ternyata cuma 10.000 yang lolos di tes ini, dan aku ranking 6.000 nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini nama aku dari 10 ribuan lebih, aku ranking 6.000. Tapi ternyata yang diambil itu cuma 2.000. Udah makin nggak semangat nggak sih kalau misalnya kita mikir-mikir, kalau misalnya dari 10.000 kurang 2.000, ya berarti paling-paling cuma mentok orang-orang ke 3.000 yang keterima kali ya, atau 4.000 lah mentok-mentok. Yang 6.000 kayaknya udah setengah lebih, kayaknya nggak akan kecomot gitu. Karena nggak semangat, akhirnya aku udah skip latihan olahraga. Tapi akhirnya mulai kayak, apa lanjut aja ya terus gitu ya. Akhirnya aku punya niat kayak, ya udahlah, yang sudah dilakukan lanjutkan aja terus sampai selesai, sampai akhir. Toh nggak ada ruginya juga ya kita olahraga, badannya makin bagus, dan juga body goals ya sekarang kalau misalnya yang lagi ngetren. Tapi waktu itu masih setengah hati dan ragu bakal lulus nggak ya. Meskipun dari hati kecil kayak ada harapan, tapi kayaknya enggak sih gitu. Akhirnya aku tetap latihan, dan akhirnya aku termasuk di 2.000-an orang yang lolos itu. Ini dia hasilnya. Aku kemarin dapat rank lolosnya di D3 KBN. Ini nilai aku ketika mengikuti psikotes, aku dapat 90, SKD-nya 411 totalnya, kemudian TPA-TB-nya segini nih, 50. Ternyata ambang batasnya 30. Nah, dari perjuangan ini aku masuk PKN, aku punya hal baru yang aku ingin ini dokumentasinya waktu di luar ya. Kalau teman-teman mengikuti pendidikan ujian di STAN, itu akan ada layar besar yang ngeliatin teman-teman ngerjainnya berapa soal, terus benar atau salah, itu di sini. Ini foto aku waktu setelah selesai psikotes, foto dulu. Kalau misalnya dulu kan belum jadi mahasiswa, biar jadi mahasiswa foto dulu di ikon terbaik STAN. Terus, nah ini yang mau aku bagiin buat teman-teman. Dari perjuangan aku masuk STAN itu, aku mendapatkan banyak hal baru yang rasanya harusnya bisa ditingkatkan lagi buat teman-teman. Yang pertama, jangan patah semangat kalau kita menghadapi kekalahan-kekalahan kecil. Kekalahan-kekalahan kecil yang kita hadapi itu malah akan membuat kita semakin kuat dan semakin giat belajar. Kekalahan kecil itu contohnya kayak, aku nih, kesalahan aku misalnya, aku ngerasa aku dulu IPA, nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti akuntansi, terus gimana mau masuk STAN, terus wah rumah aku kan di desa, mana bisa masuk kampus bergengsi, oh nilai rapot aku nggak setinggi si A, B, C, D, nggak mungkin bisa aku masuk, kayak gitu kan. Enggak teman-teman, kekalahan itu bukan menjadikan teman-teman nggak bisa menggapai apa yang teman-teman cita-citakan. Aku secara pribadi sebelum masuk STAN ini ditolak di berbagai universitas, dan ditolak bahkan di cita-cita aku, tapi ternyata aku
diterima di STAN dan akhirnya bisa berkarya di STAN sampai akhirnya lulus. Waktu itu aku nggak ikut les PKN STAN. Kalau teman-teman mungkin sekarang ikut les pastinya ya. Nah, karena dulu aku terlalu fokus ke SPMPTN, jadinya aku nggak les khusus PKN STAN. Aku persiapan SPMB-nya itu terbengkalai, dan udah gitu aja. Setelah UTBK, barulah aku bisa fokus ke PKN STAN. Nah, ini yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Teman-teman sekarang kan udah ikut les ya? Atau ada yang belum ikut les untuk masuk PKN STAN atau kedinasan lainnya? Kalau teman-teman udah ikut, it's a privilege menurut aku. Teman-teman harus gunain privilege teman-teman, karena setelah nanti teman-teman mengikuti les ini, teman-teman akan mengikuti ujian dengan tenang dan punya bekal yang banyak. Tapi setiap orang bisa punya privilege, tapi belum tentu orang itu bisa ngegunainnya. Nah, teman-teman sekarang udah bisa ikut les masuk STAN atau masuk perguruan tinggi kedinasan lainnya, teman-teman pakai privilege ini dengan baik. Teman-teman belajar dengan baik, apalagi ada tutor-tutor yang bisa membantu teman-teman. Informasinya pasti di tempat les itu akan sangat mudah, akan up to date dan mutakhir, karena memang fokusnya di situ gitu. Karena waktu itu kalau aku kan mencari sendiri ya, agak bisa tapi tergopoh-gopoh gitu. Kalau sekarang teman-teman bisa dikasih kesempatan, mungkin dikasih orang tuanya untuk ikut les khusus masuk PKN, it's a privilege. Teman-teman harus gunain itu dengan baik. Belajar yang baik, aktif, lesnya jangan bolong-bolong, dan terus mengikuti lesnya dengan baik. Karena menurut aku itu adalah privilege yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dulu kalau aku cerita ya, dulu aku kan nggak ikut les ya. Sebulan itu aku nggak ikut les, belajar sendiri, latihan-latihan sendiri. Itu susahnya itu kayak mau belajar, bingung mau mulai dari mana, teman-teman. Mau belajar yang ini kok nggak bisa, belajar yang itu susah, nanya-nanya temen kok ya nggak dijawab. Itu aku ngerasa, dan dulu aku ngerasa malah kalah dari teman-teman aku yang mengikuti les. Tapi ya di situ, jangan patah semangat waktu menghadapi kekalahan kecil. Nah, kalau teman-teman udah punya privilege, pakai privilege itu dengan baik supaya teman-teman bisa mencapai cita-cita teman-teman. Kekalahan yang aku maksud juga misal kayak tadi, waktu aku di rankingan, aku ranking 6.000, yang diambil cuma 2.000-an. Kalau udah kalah duluan ya, aku kayaknya ikut TKK itu udah asal-asalan kali ya. Kalau misalnya gitu ya, nggak mempersiapkan tes dengan baik, kayaknya aku nggak akan ada di titik aku yang sekarang. Jadi terus lakukan yang terbaik apapun keadaannya, karena kita nggak tahu gimana rencana Tuhan ke depannya. Yang kedua itu stop procrastinating. Teman-teman tahu procrastinating? Yang tahu boleh raise hand? Adakah? Satu, dua, kayaknya belum ada ya. Iya, nggak apa. Procrastinating itu, buat teman-teman yang belum tahu, procrastinate itu sederhananya adalah menunda-nunda pekerjaan. Tapi beda ya sama males. Banyak ya kalau misalnya kita menunda belajar, kita dibilangnya malas belajar. Padahal sebenarnya bukan. Procrastinate dan males itu deket tapi beda. Sederhananya misal, kalau misalnya kita mau belajar nih, kita udah nentuin kita mau belajar soal tahun 2015 di jam 5 sore nanti. Tapi kayaknya, aduh belum mood nih, main game saja deh dulu, belajarnya nanti aja. Udah jam 6, aduh istirahat dulu deh, mandi dulu, sekalian sholat. Selesai mandi, kayaknya lapar nih, makan dulu kali ya. Begitu seterusnya sampai jam 8. Jam 8 malam akhirnya kita belajar. Tapi nggak sesuai planning awal. Awalnya jam 5, jadinya jam 8 malam. Tapi belajarnya tetap jadi. Itu artinya procrastinate. Kita tetap belajar, tapi waktunya bergeser. Kalau males, itu kita nggak belajar sama sekali. Ah, nanti deh, kan gampang. Kayaknya tinggal gini-gini aja deh. Nggak usah baca buku kali ya. Kayaknya gampang deh, kata teman aku gampang. Jadi kayaknya udahlah nggak usah. Itu namanya males. Nah,
aku juga dulu procrastinator, teman-teman. Aku belajar tapi terus digeser-geser waktunya. Di sebulan belajar SPMB itu, aku sering procrastinate karena aku bingung mau belajar dari mana. Aduh, kayaknya nggak semangat deh. Teman-teman kayaknya tahu mau belajar dari mana. Aku nggak tahu, udah nanti aja aku belajar. Kayaknya masih sebulan lagi. Itu procrastinate. Nah, procrastinate itu lama-lama akan kurang baik, teman-teman, karena teman-teman akan menjadi orang deadliner. Menjadi orang deadliner itu kurang bagus karena teman-teman akan panik mengerjakannya, dan hasilnya itu kalau bagus ya syukur, kalau misalnya nggak bagus jadinya sad gitu. Jadinya teman-teman menyesal. Karena penyesalan datangnya akhir. Kalau misalnya di awal pendaftaran gitu kan ya. Karena kalau misalnya udah nyesal udah nggak ada yang bisa diulang. Makanya procrastinate itu hal yang harus kita kurangi. Menunda-nunda itu juga bisa terjadi sama kita yang merasa udah siap. Siapa di sini teman-teman yang udah les di priority dari tahun-tahun yang lalu? Atau mungkin kayak ini ada tadi kan yang join yang kelas 11. Udah ikut les atau mungkin udah ikut webinar ini dari kelas 11, kemudian di kelas 12 merasa sudah cukup, udah punya banyak bekal. Terus jadinya sekarang leha-leha. Besok aja deh belajarnya. Toh aku udah belajar dari kelas 11 dari kemarin-kemarin, aku mau istirahat dulu gitu. Tinggal nggak paham yang A kok, tinggal nggak paham materi yang A kok. Toh itu juga gampang kata teman aku. Nah, ini bahaya, besok ternyata udah UTBK aja. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman avoiding procrastinate, menunda-nunda. Tapi bukan berarti teman-teman harus gercep juga gitu. Teman-teman harus berkualitas saat mengerjakan sesuatu. Kemudian yang berikutnya itu bangun kebiasaan yang baik. Dalam membangun hidup kita, itu teman-teman harus banget untuk membangun kebiasaan yang baik. Dalam masa berjuang, kita harus terbiasa untuk membangun kebiasaan yang baik. Contohnya, mulai dengan pola hidup sehat, bangun pagi, tidur nggak bergadang, olahraga teratur, terbiasa untuk belajar, dan belajar materi pelajaran di sekolah. Nah, menurut aku ada rekomendasi buku yang bisa teman-teman baca ketika waktu senggang, yaitu Seven Habits of Highly Effective People. Di buku ini dijelasin gimana kita dapat mempraktikkan kebiasaan yang baik untuk hidup yang lebih produktif. Salah satu dari 7 kebiasaan yang paling aku suka dari buku ini adalah proaktif. Nah, di buku ini dijelasin kalau misalnya kita menjadi proaktif bukan hanya sekedar inisiatif, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, dan kita bisa menentukan apa yang kita inginkan. Kalau teman-teman sekarang sudah menentukan, oh teman-teman mau masuk PKN-san, dan teman-teman belajar dengan baik, itu namanya proaktif. Teman-teman merencanakan dengan baik, supaya mendapat cita-citanya itu proaktif. Orang yang proaktif itu nggak akan menyalahkan outside mereka ketika gagal. Contohnya, seringkali kita dapat nilai yang jelek nih, ya kan teman-teman? Terus kita bilang ini, itu kan gara-gara gurunya. Nilai tryout kita jelek pas mau SPMB. Itu kan gara-gara tutornya. Kayak tutornya nggak bagus deh. Kayaknya tutornya nggak bagus. Itu sama sekali kurang baik, teman-teman. Karena itu namanya reaktif. Perilaku ini cenderung didorong oleh hal-hal di luar kita yang tidak bisa dikendalikan. Kalau misalnya itu kurang baik, harusnya kita kurangi kan. Gimana caranya mengurangi reaktif? Dengan menjadi proaktif. Kita bisa mulai mengubah kebiasaan reaktif ini dengan menjadi proaktif dengan misal, kalau misalnya kita merasa dari ujian yang tadi deh, kalau misalnya ujian nyalahin gurunya nih yang nggak benar, kita bisa mulai dengan nggak nyalahin gurunya, tapi evaluasi diri sendiri. Di jawaban mana ya yang gue salah? Oh, yang ini. Karena belum terlalu paham. Oh ya udah, di next ujian bakal belajar lebih lagi deh. Gitu. Itu satu dari 7 habits yang paling baik. Kalau kita bisa nerapin semuanya, we're gonna be effective people that will shine dimanapun kita. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu yang terakhir dan pastinya nggak sering banget diingetin, yaitu ora et labora.
Menurut aku, kata-kata ini isn't too lame to us to remind in our mind. Yaitu, kita nggak bosan-bosan diingatkan buat percaya kalau misalnya semua yang ada di sini itu adalah milik yang di atas. Jadi jangan kejar apa yang bukan maunya Tuhan. Waktu kita mengejar sesuai dengan kehendaknya, pasti dia sudah menyediakan jalannya. Tinggal gimana kita mau ikut jalannya atau enggak. Kalau misalnya kita ikut jalannya, mungkin kadang jalan Tuhan itu enggak selamanya lurus, tapi kita percaya di akhir jalan ini akan ada hal yang luar biasa yang menanti. So the choice is us. Kita mau ikut jalan dia atau ikut jalan sendiri yang nggak pasti menang. Gitu. Nah, lanjut nih teman-teman, itu kan perjalanan aku masuk ke PKN STAN. Selanjutnya adalah aku, tadi kalau teman-teman lihat aku banyak mengikuti pengalaman itu, banyaknya pengalaman itu cuma di PKN STAN doang. Waktu sebelum di PKN STAN aku cuma ikut jadi performer Ratu Jaru itu aja, tapi selebihnya enggak. Nah, mengobati rasa kecewa aku yang dulu karena nggak punya waktu buat ngembangin bakat, aku berniat melunasi rasa kecewa aku itu dengan mengikuti berbagai kegiatan di STAN. Kalau teman-teman tahu, aku ikut jadi panitia dinamika, jadi panitia disnatalis, jadi panitia satu lagi disnatalis, wisuda, dinamika. Nah, di 3 ini sebenarnya teman-teman nggak boleh, Kak. Nah, kalau nanti teman-teman jadi mahasiswa nggak boleh ikut di ketiga kepanitiaan ini. Jadi teman-teman harus milih satu dari 3 ini. Tapi aku dikasih kesempatan buat ikut 3-tiganya dan menjadi kepala bidang. Menjadi BPH, menjadi Badan Pengurus Harian. Nah, itu suatu kesempatan buat aku karena memang dipercaya untuk memegang jabatan itu dan aku ternyata bisa melaksanakannya dengan baik. Menurut aku itu sebuah anugerah ya, karena di tengah mengikuti perkuliahan juga aku bisa aktif juga, itu karena aku mengobati rasa kecewa aku. Karena dulu ternyata di SMA aku nggak aktif itu dan nggak ngembangin bakat aku karena terlalu fokus belajar. Itu juga salah ya teman-teman ternyata. Karena fokus belajar itu harus seimbang dengan soft skill. Kita punya soft skill, kita punya pintar, dan itu yang akan menjadi bekal kita untuk di dunia kerja nanti. Nah, ketika di STAN aku mulai nyari-nyari organisasi yang lagi open recruitment. Kala itu yang paling pertama adalah BEM, internship BEM. Aku ikut di sana, aku ketemu orang-orang kakak tingkat yang mengajari aku gimana cara berbicara yang baik, gimana cara ngomong ketika orang tua lagi ngomong, gimana mengutarakan pendapat ketika rapat. Itu aku ikuti di sini. Ini aku yang paling kanan. Aku nggak pakai jas karena ini aku internship, jadi istilahnya magang. Gitu. Kemudian ada ini dia. Ini acara pertama aku menjadi MC. Aku bilang aku bisa nge-MC. Akhirnya aku dipercaya langsung nge-MC di pemilihan ketua angkatan. Terus beberapa lama aku ikut ke UKM MC. Namanya Mercy, itu aku langsung dipercayakan MC di acara Women's Day yang narasumbernya kala itu adalah Kak Ayu Kartika Dewi. Dulu beliau adalah staf khusus presiden. Menurut aku itu sangat terhormat karena aku baru pertama masuk tapi dipercayakan seperti itu, aku sangat senang sekali. Dan salah satunya adalah ini kalau ketutup, kalau teman-teman bisa lihat, namanya Ibu Sumiati. Dahulu beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Ini beberapa pengalaman aku juga. Aku jadi protokoler dan panggung di wisuda. Akhirnya aku ditunjuk untuk menjadi tampilan foto buat wisudawan. Ini aku yang sebelah kanan, kemudian aku jadi brand ambassador Berita Cahaya yang tadi sudah disebutkan. Ini pengalaman-pengalaman aku mengikuti kuliah umum yang sebagai MC. Ini dosen aku, ini Bapak Direktur, dan ini narasumbernya Bapak Muji Arianto. Kemudian ini waktu aku live ya, ini waktu aku bertugas jadi protokoler dan panggung. Waktu itu belum bisa semua datang, tapi aku diberi kesempatan buat bertugas, jadi ini aku, dan aku sangat senang sekali waktu itu. Kemudian ini aku nge-MC,
waktu itu narasumbernya itu adalah anaknya Bapak Gus Dur, Ibu Jenny Wahid. Aku sangat senang banget di sini karena aku nge-MC Bapak Ibu yang hadir itu adalah orang-orang hebat yang luar biasa, dan ketika nge-MC pun aku disebut namanya gitu. Terima kasih Mbak ini. Dan sampai waktu aku ketemu langsung pun ternyata ibunya masih ingat gitu. Oh, Mbak yang MC waktu itu ya. Itu menurut aku jadi salah satu poin plus waktu kita nantinya bekerja. Karena teman-teman seperti yang tadi Naswa ya, seperti yang tadi Naswa bilang, karena pengen langsung bekerja, nah di tempat bekerja nggak sampai kita lulus aja, tapi kita harus mengembangkan diri dan pastinya menempatkan diri sesuai dengan tempat bekerja kita. Dan dengan mengikuti kepanitiaan atau organisasi itu membuat kita menjadi terbiasa dan juga punya poin plus ketika bertemu sama pimpinan. Seperti itu. Kemudian ini aku menjadi MC di Sarah Sehat. Ini aku menjadi moderator. Jadi menjadi moderator di Sarah Sehat bersama alumni yang narasumbernya juga luar biasa bagus-bagus, alumni-alumni STAN yang sekarang sudah menjabat seperti di KPK, di Kementerian Keuangan, dan kementerian yang lain. Nah, ini waktu aku latihan suara untuk mengikuti workshop Mercy, ini berulang ya fotonya, seperti yang tadi aku jelaskan, ini waktu aku jadi moderator di acara BEM bercerita, kebetulan ada 2 kali. Nah, kalau teman-teman mengikuti official account dari Kementerian Keuangan dan Ibu SMI, aku udah nampang di situ nih 2 kali. Ini satu aku, ini satu di Ibu SMI. Jadi cover ya, kalau teman-teman buka Instagramnya Ibu Menteri, itu ada muka aku di situ. Dan itu sangat luar biasa, senang banget, karena ini yang aku tadi jelaskan, aku mengikuti kegiatan audiensi bersama Bu Menteri yang membahas tentang sosial media. Aku mengikuti ini karena aku terpilih karena ini, aku juga kurang tahu sih terpilihnya karena apa, tapi waktu itu karena aku sudah sering meng-MC dan cukup baik di public speaking, makanya dipilih. Nah, terakhir nih teman-teman yang mau aku sampaikan buat teman-teman. Inti dari pembahasan kita malam ini. Mungkin ada banyak banget yang aku ceritain, tapi kembali lagi, masa depan itu tergantung pilihan teman-teman hari ini. Seperti apa teman-teman ingin menjadi di 5-10 tahun ke depan, itu dimulai dari sekarang teman-teman, karena teman-teman sedang mengikuti peralihan dari SMA ke kuliah. Jadi apa yang teman-teman harus lakukan? Kata-kata aku nggak akan aku mulai dengan rajin belajar atau tetap semangat, tapi aku akan mulai dengan pertanyaan, gimana selama ini perjuangan yang udah teman-teman lakuin? Apakah udah cukup? Atau masih ada yang perlu dikembang? Kalau selama ini teman-teman masih malas atau procrastinate, belum terlambat untuk berubah nih teman. Aku ngomong di sini pun bukan karena aku sudah tidak seperti itu lagi. Aku masih procrastinate, tapi aku terus belajar dan terus percaya kalau misalnya ketika aku berubah, tidak malas-malasan lagi, tidak procrastinate lagi, aku jadi orang yang lebih baik lagi dan punya value diri yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman jangan fokus ke hasil akhirnya doang. Kadang kan kita nggak dapet nih, terus udah kalah gitu aja. Enggak. Teman-teman harus lihat gimana prosesnya. Kalau teman-teman sudah mencapai kelas 12 ini dengan baik, pastinya teman-teman akan terus ke depannya. Terus ke depannya sukses gitu. Meskipun kalau ada kalah sedikit, teman-teman jangan patah semangat. Gitu. Jangan fokus sama hasil akhirnya aja, tapi teman-teman harus fokus sama prosesnya. Kalau dalam prosesnya berhasil, pasti teman-teman akan berhasil di akhirnya. Gitu. Kalau misalnya ditanya, apa sih yang berbuat termotivasi? Yang pertama, ingat orang tua dong ya. Kan orang tua punya harapan besar buat kita, tapi jangan itu jadi beban, tapi jadi semangat buat kita. Karena doa orang tua itu penting loh. Aku terima di Sarjen juga, aku percaya itu karena bukan sebuah kebetulan, tapi karena doa orang tua. Jadi teman-teman, jangan lupa minta restu orang. Terakhir banget nih teman-teman, aku punya namanya Jar of Life. Aku pernah baca buku, aku lupa karangan siapa, tapi ini buku yang ditulis oleh orang Amerika, di mana dia mengatakan dalam kehidupan itu jangan pernah berhenti berubah. Dunia selalu berubah, Anda pun juga, gitu tulisannya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini aku tulis sebagai upaya melakukan perubahan. Katanya seperti itu. Perubahan yang dilakukan itu
ada macam-macam. Tapi kenapa nggak aku tulisin semua? Karena itu kembali lagi ke kita. Apa sih yang harus kita ubah? Apa sih yang bisa kita ubah? Di sini aku tulis 6 perubahan yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan value diri kita. Ini nggak harus dikerjain semua, tapi bisa dipilih nih, mungkin teman-teman yang mana yang capable untuk dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau bisa semua, ya bagus banget. Cuma mungkin bisa coba lakuin salah satu dari 6 ini. Yang pertama, rajin ibadah, nggak bolong-bolong. Kemudian yang kedua, bangun pagi sebelum jam 6 pagi. Teman-teman, kalau lihat orang-orang sukses bangun pagi gitu, katanya gitu. Tapi aku juga belum bisa bangun pagi ya, karena susah. Tapi sekarang karena memang masih kerja, jadinya bangun pagi. Tapi itu yang aku baca di buku itu. Bangun pagi karena orang-orang sukses itu bangun sebelum matahari terbit. Kemudian baca buku minimal 30 menit sehari. Kata-kata yang aku sebutkan tadi itu bukan aku karang sendiri, tapi aku baca dari buku. Dan buku itu adalah jendela ilmu, bukan hal yang omongan doang, tapi emang benar-benar buku adalah jendela ilmu. Jadi teman-teman biasakan baca buku minimal 30 menit sehari. Kalau teman-teman lihat postingan Ibu SMI, aku sangat mengidolakan Ibu SMI karena memang beliau adalah bos aku ya di Kementerian Keuangan, pimpinan tertinggi, tapi memang habit dari Ibu Menteri itu sangat baik. Contohnya, kalau teman-teman lihat dari postingan Ibu hari ini, pagi ini tuh memposting kalau sedang menemani cucunya latihan futsal, tapi sambil bawa buku. Jadi ibunya duduk di samping lapangan, itu baca buku. Menurut aku itu adalah habit yang luar biasa bagus. Jadi bisa dipraktekkan juga buat kita, karena Ibu Menteri pun manusia biasa, sama seperti kita manusia biasa, tapi Ibu Menteri punya perjalanan yang sangat baik dan menyelesaikan perjuangan-perjuangannya dengan baik. Tinggal bagaimana kita mau mengikutinya apa. Yang keempat, olahraga ringan, karena sering banget kita duduk di sini tanpa olahraga, duduk di depan laptop tanpa olahraga, duduk di depan meja tanpa olahraga. Nah, itu harus dibiasakan, tapi aku juga belum terbiasa. So, let's do it together. Kemudian, 2 yang terakhir adalah minum air putih yang cukup supaya kita tidak dehidrasi dan makan makanan sehat. Ini bisa dilakukan semua, jar of life yang aku baca, supaya kita punya value diri yang lebih lagi ke depannya. Gitu. Itu aja dari aku, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Sangat senang bisa melihat. Kalau di sini aku melihat Najwa, mungkin teman-teman yang lain juga sedang ada Adinda juga yang aku lihat di sini. Sangat senang teman-teman menyimak, dan aku doakan teman-teman mendapatkan apa yang dicita-citakan, dan pastinya Tuhan akan menyertai teman-teman. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Ega. Baik, wah luar biasa sekali ya teman-teman semua nih. Kita ini ya seperti mendengar ini ya, apa namanya, penasehat nih. Wah, banyak banget saran, kemudian masukan ya yang bentuknya sangat positif ya tentunya, yang bisa merubah banyak banget hal ya, entah dari habit, dari ya semuanya ya, lingkungan dan sebagainya macamnya. Sebelumnya tadi Naswa dari UB semester 2 ya. Nah, kebetulan nih. Nah, ini kebetulan. Nah, jadi kebetulan ya Kak Ega juga mahasiswa UB, sekarang lagi semester 8. Nyambi kerja juga, jadi ya lagi skripsian, doain semester ini jadi semester terakhir untuk menyelesaikan skripsi yang wah, kayaknya Kak Elma bisa jokin skripsi saya nggak? Nggak, bercanda kayak bercanda kayak gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman semua, Jan of Five salah satunya ini yang sudah dilihatkan oleh Kak Elma, luar biasa sekali, keren banget. Jadi bisa dicontoh oleh teman-teman semua. Selain dicontoh bisa dipraktekkan ya, ingat jangan cuma dicatat tapi cobalah dipraktekkan, karena ini adalah ilmu yang ini ya sangat praktis ya, jadi harus dipraktekkan kayak gitu. Nah, jadi juga di sini saya sedikit mengutip kata-kata dari Kak Elma ya. Jadi ada banyak banget disinggung, yaitu jangan menjadi orang yang penunda-nunda ya, ya seperti itu. Jadi karena menunda-nunda itu ya salah satu apa namanya, cara kita defensif ya, defensif ini di sini maksudnya adalah teman-teman akhirnya nggak bisa cepat tuh menyelesaikan ataupun juga mengadakan agenda selanjutnya dan sebagainya macamnya. Jadi ingat
menunda-nunda itu sangat-sangat fatal, teman-teman. Saya ingat jadi salah satu quotes dari profesor dari entah Brazil, entah Amerika, entah Afrika Selatan, entah Kutub Utara, lupa. Jadi quotes-nya adalah ketika kita hari ini jalan, siap-siaplah besok untuk lari. Nah, ini contohnya untuk kalian-kalian yang masih sering menunda, siap-siap ya. Kalau kalian hari ini berjalan, berarti siap-siap besok kalian harus berlari, dan itu sakit banget, gitu ya. Terus juga jangan lupa, jangan sampai kegagalan-kegagalan kecil bisa merusak atau mengubah kegagalan-kegagalan atau bisa mengubah kesuksesan kita ke depannya gitu. Jadi jangan mudah down ketika terjadi kegagalan kecil, harus tetap bangkit dan jadikan itu sebagai revenge ya, atau balas dendam kalian untuk bisa mencapai apa tujuan kalian. Oke, jadi kayak gitu aja tadi dari Kak Elmanda semuanya. Oke, jadi teman-teman semua, kita tadi barusan sudah melihat ya dan menyimak materi dari Kak Elma. Nah, mungkin selanjutnya silakan nih Kak Ega beri waktu sesi untuk tanya jawab. Jadi silakan dituliskan di kolom chat Zoom-nya dimulai dari sekarang. Yang tadi udah tanya bisa dikirim pulang ya. Tanyanya, jadi boleh silakan ditanyakan ya teman-teman semua. Boleh nih, yuk. Ditunggu pertanyaannya nih. Tadi di atas mana ya? Coba deh. Saya coba cek nih ya. Mana nih? Mana yang tadi ya? Nah, ini ya dari Siska nih. Coba nih aku save ya. Yuk, mari teman-teman silakan. Jadi apabila ada pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan ya teman-teman. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab kayak gitu. Mungkin sekalian sambil menunggu ya. Di sini coba Kak Ega buka Instagram dari Priority Stan. Di sana tuh Kak Ega sering banget ngadain tanya jawab teman-teman. Siapa tahu di sini bisa dijawab langsung oleh coba cek lagi. Oke ya, oleh Kak Elma. Oke, gitu. Oke, jadi silakan bisa langsung dituliskan teman-teman untuk pertanyaannya ya. Ditunggu nih sama Kak Ega. Silakan. Apapun itu pertanyaannya ya. Entah terkait teknis atau non teknis dari mungkin masuk stand atau apapun itu boleh ya. Nah, ini. Oke. Oke, jadi ada banyak juga nih Kak Elma yang tanya di Instagram, ini juga sudah saya siapkan Kak Elma ya, nanti bisa langsung dijawab. Oke, jadi di sini mungkin langsung saja ya, agar mempersingkat waktu juga nih ya. Jadi yang pertama nih Kak Elma, ini ada pertanyaan dari tadi yang di atas sudah tanya itu, ada Kak Siska Pasaribu Kak Elma. Nih, Kak Siska ini bertanya, Kak, mendaftar STAN itu harus sudah punya KTP Kak? Nah, atau bagaimana? Boleh Kak Elma, boleh dijelaskan? Oke, aku langsung jawab kali ya Kak Ega. Oke. Kak, mendaftar STAN harus sudah punya KTP? Jawabannya nggak harus ya, tapi teman-teman harus sesuai dengan persyaratannya. Kalau tahun lalu itu persyaratannya adalah minimal 15 tahun. Jadi 15 tahun pastinya belum punya KTP ya. Nah, kalau gitu gimana caranya waktu kita disuruh foto kayak gini ya? Disuruh foto ini bukti pendaftaran, ini KTP. Teman-teman bisa foto menggunakan, kalau dikutip dari BKN ya, kalau seingat aku itu bisa diganti dengan pengganti surat keterangan pengganti EKTP, misalnya KTP-nya belum bisa. Kemudian kalau teman-teman belum genap 17 tahun, teman-teman bisa pakai kartu identitas anak. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi itu ya jawabannya. Terima kasih Kak Elma, mantap ya. Jadi bisa ya, KPK KTP tenang aja, ada jalan lainnya seperti itu. Oke, lanjut nih Kak Elma. Ada sedikit pertanyaan yang menarik nih. Ini juga mungkin ternyata nih dari pertanyaan ini Kak Elma, sih sebenarnya Kak Ega bisa nyimpulkan bahwa ternyata ada beberapa informasi atau rumor-rumor yang hoax nih. Nah, ini boleh nih Kak Elma dari Adinda Queen Aziza. Ini agak panjang ya, tapi ku persingkat aja ya Kak Elma ya. Intinya adalah, Kak, ada beberapa informasi, kan harusnya STAN itu di tahun pertama bisa nge-asrama, kedinasan bisa nge-asrama. Tapi ada beberapa juga yang bilang kalau di STAN itu bisa ngekos. Nah, kira-kira boleh dijelaskan nih Kak Elma, gimana? Oke, terima kasih Adinda pertanyaannya nih. Mungkin aku jawab secara detail. Pertama, aku masuk di 2019, yang sudah lulus sekarang, dulu belum ada asrama. Belum ada asrama, jadi aku mencari kos sendiri.
Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 itu kondisinya pandemi COVID, jadi kita online. Kemudian di tahun 2021 ada lulusan yang masuk ke PKN STAN ya, mengikuti SPMB. Nah, ini kebijakannya adalah asrama 1 tahun. 1 tahun. Berarti ketika 1 tahun dia sudah selesai, di tahun 2022, mereka akan keluar asrama dan mencari kos lain. Lulusan tahun 2002 akan masuk ke asrama 1 tahun. Seperti itu. Mungkin jika kebijakannya sama, yang tahun 2022 akan keluar mencari kos. Yang tahun pertama, kalau misalnya nanti Adinda masuk nih sebagai mahasiswa PKN STAN, amin ya. Adinda masuk di tahun 2023 ini, teman-teman nanti Adinda akan masuk ke asrama 1 tahun. Kalau kebijakannya masih seperti tahun lalu. Kalau enggak, nanti akan diumumkan lagi. Seperti itu. Kalau sampai saat ini seperti itu kayaknya. Oke, jadi itu jelas ya ini Kak Dina. Ini real ya, Kak Dina, no tipu-tipu ya. Ini langsung dari Kak Elma nih, mahasiswa lulusan STAN nih ya. Jadi mungkin di sini saya tambahkan ya, ini Kak Elma. Jadi benar kata Kak Elma. Jadi untuk mahasiswa baru angkatan 2022 sampai seterusnya nanti ya. Karena yang pertama, fasilitas asrama sudah jadi teman-teman. Nah, jadi nanti buat mahasiswa baru selama 1 tahun silakan untuk asrama dan ini wajib. Nah, ciri-cirinya ini di sini Kak Iga karena suka berkeliaran di STAN ya. Ciri-ciri mahasiswa yang penghuni asrama itu dia pakai kalung warna biru. Ini apa namanya? Informasi aja ya teman-teman semua ya. Ini terutama untuk Adinda. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, STAN itu bisa ngekos? Bisa, tapi setelah 1 tahun. Jadi harus asrama dulu. Simpelnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Elma dan Adinda atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ya. Lanjutnya ada pertanyaan dari Kania. Kania ini Kak Elma. Ini saya lihat ini pertanyaan timeline terkait timeline pendaftaran SPMB PKN STAN. Mungkin langsung kata pertanyaannya ya. Kak, izin bertanya, untuk pendaftaran PKN STAN, apakah nanti duluan keluar nilai UTBK, baru pendaftaran, atau sebaliknya? Karena ada persyaratan minimal 600. Terima kasih. Sebelumnya Kak, boleh. Oke, aku izin jawab Kak Kania. Kalau misalnya timeline ini, nanti teman-teman akan mengikuti pendaftaran di BKN terlebih dahulu ya. Bisa saja nanti timeline dari BKN itu pendaftaran dulu, tapi nilai UTBK-nya belum keluar. Kemudian ketika seleksi administrasi, barulah nilai UTBK keluar, teman-teman bisa input nilai UTBK-nya. Jadi intinya adalah kalau pendaftaran dimulai, itu bisa saja belum keluar. Apakah nanti duluan keluar nilai UTBK itu tergantung dengan keputusan dari BKN. Tapi bisa saja iya, bisa saja enggak. Tapi ketika seleksi administrasi, yaitu teman-teman akan dilihat nilainya minimal 600 atau enggak, nyampe atau enggak, itu pasti udah keluar. Jadi yang beda adalah pendaftaran apa dulu nih. Kalau pendaftaran untuk masuk ke BKN, mungkin bisa sebelum nilai keluar. Tapi kalau misalnya untuk administrasi, pasti setelah nilai keluar. Karena yang dilihat adalah nilai UTBK. Kalau misalnya nggak ada nilainya keluar, mau lihat dari mana gitu kan. Oke, betul sekali ya, betul jelas ya di sini teman-teman semua, betul ya. Jadi untuk ingat ya, catat ini mungkin mempermudah kasarannya ya adalah pendaftaran akun BKN. Ingat ya, pendaftaran akun BKN ini secara umum teman-teman untuk seluruh kedinasan di bawah BKN kayak gitu. Nah nanti ketika dibuka SPMB PKN STAN dengan tahapan pertama administrasi itu jelas teman-teman sudah menerima raport atau nilai dari ujian SNMPT-nya kayak gitu ya. Kania, mantap pertanyaannya, terima kasih ya. Kak Elma juga terima kasih sudah menjawab. Nah ini lanjut ya Kak Elma, ada masih beberapa waktu lagi. Ini ada dari Hesti nih Kak. Ini juga terkait teknis ini ya. Ini bisa sharing nih Kak. Izin bertanya Kak mengenai seleksi wawancara. Itu yang harus dikuasai apa ya? Terima kasih. Boleh Kak Elma? Oke. Terima kasih Hesti pertanyaannya. Pertanyaannya cukup sulit ya untuk dijawab karena aku sendiri nggak mengikuti seleksi wawancara itu. Tapi aku akan jawab sesuai dengan apa yang aku dapatkan informasinya. Begini, untuk wawancara yang pertama itu yang paling penting adalah public speaking. Contoh, aku lagi ditanya Kak Ega, aku jawabnya gini, bener dulu ya Kak Ega, kayaknya
kayaknya nggak gitu deh. Gini deh, teman-teman bakal percaya nggak sama apa yang aku omongkan? Enggak kan? Atau kurang lebihnya ragu gitu. Bener nggak ya yang dikasih tahu sama aku? Nah, yang paling penting adalah public speaking. Gimana sih cara melatih public speaking? Teman-teman nggak usah yang repot kayak, aduh harus belajar ke sini, harus punya kompetensi. Enggak, teman-teman terbiasa untuk berbicara, menjelaskan diri teman-teman. Yang aku dengar waktu itu katanya, wawancara itu akan mengonfirmasi jawaban teman-teman di tes psikotes. Jadi misal waktu tes psikotes teman-teman menjawab apa, itu akan dikonfirmasi lagi lewat wawancara. Ketika wawancara, nanti pewawancaranya kan akan melihat langsung nih teman-teman. Teman-teman akan terlihat gerak-geriknya, akan terlihat jawabannya benar nggak sih nih, ngebuat-buat nggak sih? Nah, itu akan menentukan. Gitu. Jadi yang paling pertama menurut aku adalah public speaking, dan yang kedua adalah menjelaskan pribadi teman-teman secara jujur. Karena psikotes itu adalah gimana diri kita masing-masing. Begitu, Kak Ega. Terima kasih, Resti. Oke, luar biasa Kak Elma. Nah, ini mungkin sedikit ya. Nih Kak Ega kasih kunci wawancara yang dimiliki priority. Ini gini, ini diem aja ya. Ada 35 peserta nih yang tahu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Priority itu kebetulan adalah spesialisnya masuk psikotes dan wawancara. Jadi ketika teman-teman masuk ke STAN, ya kan, setelah melewati tahap SKD dan TKK, nah itu pokoknya setelah lewat 2 itu dijamin lolos ya. Itu cuman kita. Jadi gini teman-teman, ini sedikit aja ya. Ada 10 kunci ya. Di sini mungkin karena Kak Ega lagi baik, lagi mood ya. Jadi di sini Kak Ega kasih sedikit ya. Ini catat ya teman-teman, terutama untuk Hesti. Jadi gini, ketika wawancara, teman-teman sebelum melakukan wawancara akan akan ditunjuk untuk membuat RDH, DRH, daftar riwayat hidup nih teman-teman. Nah, di sana teman-teman akan disuruh mengisi ada banyak hal, SPOT dan sebagainya macamnya, prestasi dan sebagainya macamnya. Nah, maksud dari wawancara ini betul tadi kata Kak Elma, untuk memastikan di tes-tes sebelumnya apakah benar nih si Kak Ega ini real atau gimana, dan juga di yang telah dituliskan di DRH itu apakah benar kayak gitu. Nah, ini kuncinya nih, ada 2 nih, saya kasih 2 dari 10. Yang pertama, jawablah wawancara itu sepersonal mungkin jawabannya. Contoh, di sini Kak Ega coba tanya, apa alasanmu masuk ke STAN? Kamu jawab, karena saya ingin cepat kaya, atau karena karirnya cepat, karena langsung PNS. Aduh, itu jawaban yang general teman-teman, bukan personal. Buatlah jawaban nanti wawancara yang personal. Contoh, karena saya ingin menjadi contoh buat adik-adik saya, dan juga saya ingin mengurangi beban keluarga yang kerja. Jadi buat sepersonal mungkin, jangan yang template, jangan yang umum, buat sepersonal mungkin, sedalam mungkin, kayak gitu. Itu yang pertama. Kunci yang kedua adalah posisikan teman-teman semua ketika nanti menghadap wawancara itu menjadi seorang PNS, seorang ASN atau pro pemerintah. Ya, itu yang paling penting. Jadi ya masa sih nanti kalian mau diangkat jadi PNS tapi nggak pro pemerintah, wah lucu ya. Jadi teman-teman harus pro pemerintah apapun itu. Contoh, apakah kamu siap berkorban demi negara? Siapa? Padahal dalam hati kali berkorban gimana sih ya, tapi it's okay, ini wawancara, yang penting kalian masuk dulu, yang penting kalian lolos dan kalian masuk ke STAN, intinya itu. Jadi itu tadi salah satu contohnya. Ya ini Kak Ega bocorin nih, nanti buat selanjutnya buat teman-teman yang kepo ya, nantilah gampang Kak Ega share informasinya di grup nanti kayak gitu. Itu ya tambahan dari saya sedikit aja. Oke, terima kasih ya guys dan jawabannya. Lanjut nih Kak Elma dari Kak Dista Saputri. Kak, izin bertanya, untuk kuota kedinasan STAN itu kuota pusat atau ada kuota pemdanya? Nah, ini seru nih, penting nih. Mungkin Kak Elma dari Sulawesi Jawa. Oke. Sorry. Agak ini. Pertanyaannya tadi dari Dista Saputri terkait dengan kuota pusat dan kuota Pemda. Berarti terkait dengan penempatan nih ya, yang masih hangat di kalangan aku, gitu, karena yang baru penempatan. Untuk kuota teman-teman itu, apalagi teman-teman belum masuk nih ya, pasti belum disampaikan. Untuk aku secara pribadi pun, ketika kemarin memilih penempatan, belum disampaikan.
Jadi kuota itu hanya Biro SDM Kementerian Keuangan yang tahu dan juga stakeholder-nya, yaitu Pemda atau kementerian lembaga lainnya. Tapi kalau ditanya nih, tadi kalau aku sempat bilang aku jadi MC KLPFES, itu adalah informasi yang untuk kuota kedinasan itu. Biasanya teman-teman nanti akan ada KLPFES di akhir-akhir tahun, nah itu gudangnya informasi kuota. Kalau aku jadi MC, itu aku punya privilege buat bertanya secara langsung kepada narasumbernya. Aku bisa ketemu Kabiro SDM-nya, kemudian langsung bertanya, Pak, sebenarnya kuotanya seperti apa sih? Nah, ini aku kasih tahu jawabannya kemarin. Ini cuma aku doang yang tahu karena aku jadi MC waktu itu. Nah, kemarin aku tanya, Pak, formasi Kementerian Keuangan itu berapa sih yang keterima Kementerian Keuangan? Jawabannya belum tahu. General dong. Kenapa, Pak? Saya tanya lagi dong, harusnya kan supaya kita tahu nih kenapa sih jawabannya belum tahu. Karena kalau ditanya-tanya terus belum tahu. Jawabannya seperti ini. Kemarin kan sempat ada kasus ya, terkait dengan penempatan di luar Kementerian Keuangan. Nah, setiap tahunnya Biro SDM itu selalu mengevaluasi bagaimana penempatan dari lulusan PKN anak-anak PKN STAN ini. Kemarin belum ditentukan karena banyak nih Pemda yang meminta untuk lulusan PKN STAN, karena lulusan PKN STAN ini bagus-bagus katanya. Tapi harus dilihat lagi, nanti ditempatkan di sana itu akan seperti apa ya bekerjanya, sesuai nggak dengan kriteria pekerjaannya, sesuai nggak dengan gajinya, itu harus dilihat lagi. Makanya waktu itu belum diberikan formasinya. Aku aja waktu itu mepet banget gimana, yang tahun 2023 pasti belum, berarti teman-teman nanti masuk 2023, lulusnya tahun 2024, 5, 6, 7 ya? Bener nggak aku? 4 ya? 4 tahun, D4 semua Kak. 4 tahun berarti. Iya, 4 tahun berarti 3, 4, 5, 6. 6 ya? Ya. Iya. Berarti teman-teman akan mengikuti formasi CPNS di 2020. Yang saat ini berarti masih lumayan lama ya, itu berarti harus menunggu dari BKN lagi. Seperti itu sistemnya. Jadi kalau ditanya kuota kedinasan STAN itu berapa, untuk tahun teman-teman belum ada yang tahu karena belum ditentukan. Nah, kalau untuk aku itu belum ada rekapannya karena kita masih OJT namanya teman-teman, masih CPNS, masih magang namanya. Belum ditempatkan di pusat. Adapun yang ditaruh di kementerian lain itu masih ditaruh di pusat dulu, kemudian disebar nanti di daerah masing-masing. Seperti itu. Yang taunya mungkin kementerian lembaga atau Pemda. Untuk datanya, kalau teman-teman mau, nanti aku akan share linknya setelah ini kali ya, karena ada rekapannya di grup angkatan aku. Nanti aku kirim kalau teman-teman mau. Seperti itu kayaknya. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu ya jawabannya dari Kak Dista. Nah ini sebentar. Ini kayak Kak Dista nih kok tahu ya. Jadi gini teman-teman. Kemarin ini kebetulan emang Instagram Priority itu saya yang megang ya teman-teman ya. Jadi semua informasi, semua desain itu saya bikin. Nah, Kak Dista nih kok bisa tahu ya. Jadi ini salah satu jadi bahan juga untuk konten besok teman-teman. Nah, ini mungkin bisa dicek ya. Jadi besok itu bakal ada konten yang Kak tahun ini kira-kira bagaimana ya persaingan dan formasi pendaftaran SKB STAN 2023. Apakah makin sulit atau sebaliknya? Nah, besok ini akan jadi konten juga buat teman-teman semua. Ini aku dapat spill langsung dari mahasiswa 2022, teman-teman ya. Jadi ini juga rahasia. Pokoknya semua informasi yang valid, insya Allah valid ya, 99 akurasinya dan juga terupdate itu ada di Priority teman-teman. Ini bukan promosi, tapi ini real ya nih. Ini saya juga bisa memprediksi kira-kira formasinya berapa dan kenapa bisa seperti ini. Formasi masuk ya, formasi masuk STAN ya, beda lagi sama tadi yang pembahasan dari Kak Elma tadi jelaskan. Ini formasi masuk ke STAN 2022 kemarin 770 kurang lebih. Nah sekarang tahun 2023 berapa sih? Nah besok kontennya akan dibahas, jadi ditunggu aja di Instagram Priority STAN, oke? Untuk kontennya, kayak gitu. Terima kasih Kak Elma dan Dista ya, Kak Elma untuk jawabannya dan Kak Dista untuk pertanyaannya, luar biasa sekali, mantap. Mungkin selanjutnya ya, karena masih ada waktu nih Kak Elma ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Kak Putri. Nah ini terkait teknis juga nih Kak Putri. Kak mau bertanya, jika kurang menguasai bahasa Inggris, apakah kita di STAN akan terkendala? Wah, gimana nih Kak Elma? Boleh sharing langsung nih? Boleh Kak Elma? Oke. Pertama,
menurut aku kalau di stan itu kurang memahami bahasa Jawa yang kayaknya bisa terkendala ya. Karena kurang lebih banyak banget teman-teman aku yang dari Jawa, aku sendiri kebetulan dari Jakarta, itu ngomongnya bahasa Jawa. Jadi kalau mereka ngomong itu, aku bilang, mohon subtitle-nya ya, karena aku nggak paham yang mereka bahas gitu. Itu sedikit intermezzo ya teman Putri. Kalau misalnya bahasa Inggris sendiri, rata-rata buku yang bahasa Inggris waktu aku itu mata kuliah akuntansi, manajemen, itu bahasa Inggris. Nah, selebihnya mulai dari keuangan negara itu sudah ada yang bahasa Indonesia karena memang dibuat dari PKN STAN dan diproduksi di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Apakah akan terkendala? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Aku akan jawab seperti ini karena seperti ini nih, teman-teman. Misal teman-teman akan membuat suatu paper, karena teman-teman kan akan D4 ya. Beda dari aku itu diploma 3, berarti aku masih terapan. Kalau teman-teman sudah diarahkan, kata Bapak Direktur itu waktu itu diarahkan untuk menjadi analis. Analis itu belajar dari paper-paper, karya ilmiah, yang biasanya itu adalah melihat paper-paper orang luar. Paper-paper orang luar biasanya bahasa Inggris. Mungkin di bagian situnya nanti terkendala. Kalau lagi belajar keuangan negara seperti aku ya, itu bahasa ini bukunya bahasa Indonesia. Kemudian kalau manajemen ada juga terjemahan di bahasa Indonesia, tapi ketika nanti belajar ada hal-hal yang dijelaskan di bahasa Inggris yang nggak sampai ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya diterjemahkan itu berbeda. Itu nanti yang akan membuat terkendalanya di situ. Tapi apakah nanti aku akan tertinggal? Enggak, teman-teman. Karena seperti yang tadi bilang, jangan patah semangat kalau kekalahan. Teman-teman masih bisa mengejar, bisa belajar bahasa Inggris lagi, dan sebagainya. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu ya jawabannya dari Kak Elma. Nah, mungkin di sini sedikit lagi nih, kayaknya mau memberikan sedikit informasi ke teman-teman semua. Jadi untuk masuk STAN ini, terutama untuk masuk STAN ya. Jadi tadi yang ketika sudah masuk dijelaskan oleh Kak Elma. Nah, ketika teman-teman ingin mau masuk ya, nah Kak, gimana? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang penting ya, ini catat juga. Yang penting adalah teman-teman itu bisa di grammarnya. 12 grammar teman-teman harus kuasai. Itu untuk seleksi masuk ke STAN-nya ya. Nanti ketika masuk ya silakan. Nanti teman-teman bakal ketemu sama bahasa Inggris bagian timur atau Jawa ya. Bahasa Jawa, karena banyak orang Jawa di sana. Jujur aja emang banyak teman-teman ya. Teman-teman Kak Ega ini banyak banget yang masuk STAN emang. Cuman Kak Ega aja yang nggak masuk STAN, masuk UB. Waduh, ya gitulah, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya buat teman-teman semua nanti untuk mau masuk ke STAN, ingat nggak harus jago, nggak harus bisa was-bes bahasa Inggris. Yang penting grammar, 12 grammar harus dikuasai. Itu jawabannya. Untuk Putri, terima kasih pertanyaannya, dan Kak Elma terima kasih jawabannya. Oke, masih ada beberapa menit lagi ya, Kak Elma mungkin bisa langsung kita gas nih. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Rahma. Wah, ini pertanyaan yang sedikit seru nih. Ini terkait apa ini? Pilihan. Oke. Izin bertanya Kak, kita kan harus SNBT dulu nih sebelum daftar masuk ke seleksi administrasi. Nah, dari Kak Elma, kira-kira lebih bagus fokus ke SNBT dulu atau dibarengin sama belajar SKD? Nah, ini boleh Kak Elma. Bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Ega. Terima kasih pertanyaannya, Rahma. Pertanyaannya sedikit banyaknya relate ya sama aku, karena aku juga belajar pejuang deadlineer waktu itu. Tapi sebenarnya mungkin aku mau bertanya nih, berarti Kak kalau misalnya di priority itu belajarnya semua kan ya Kak, mulai dari UTBK dan SKD atau SKD aja? Oke, ini tanya ke saya nih Kak Elman ya, atau gimana nih? Iya. Oke. Sebelum siap. jawab nih, takutnya nggak sejalan. Oke, siap. Jadi di priority ini ini Kak Elma ya. Jadi kami itu membimbing full semua. Jadi gini, sedikit informasi aja ya. Jadi di priority itu bukan hanya lulus bimbingan untuk masuk ke kedinasan, tapi juga untuk masuk ke PTN. Nah, jadi karena ada PTN dan kedinasan, jadi untuk yang mau masuk STAN, nah nanti bakal dapat 2 itu. Jadi dapat SNBT dan SKD. Oke, kalau begitu. Berarti udah paket lengkap ya kalau priority. Kalau berarti kalau misalnya Rahma nih mahasiswi priority,
nggak perlu panik lagi ya, karena sudah Wah, dijadwalkan pastinya ya sama pasti prioritas. kan, pas sudah dijadwalkan dan diatur sebagus mungkin, pasti dijamin. Nah, mantep Betul. banget tadi kayak gitu kan. Iya, kalau misalnya di prioritas seperti itu. Nah, kalau misalnya pribadi, pastinya kita nggak boleh bergantung seterusnya ya sama les, karena kembali lagi, les itu adalah tools privilege yang harus kita kembangkan. Nah, setelah les pastinya kita pulang kan, nah kita harus belajar lagi sendiri. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman harus belajar SNBT dulu atau SKD dulu ya, kalau aku adalah put first things first. Utamakan hal yang penting lebih dahulu. Kalau memang lebih dulu UTBK daripada SKD, pelajari dulu UTBK. Tapi jangan lupa cicil juga SKD-nya. Gitu. Jadi kalau aku simpel aja, prioritaskan apa yang perlu diprioritaskan. Jadi belajar dulu UTBK, SKD-nya menyicil. Gitu. Gitu Oke, kayak oke, mantap Kak Elma, luar biasa sekali jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini sedikit bocoran juga, aduh, banyak kasih bocoran nih kayak malam ini, luar biasa sekali. Gak apa-apa, buat teman-teman semua yang sekarang hadir ini, wah, mumpung kayak baik. Jadi gini teman-teman, kita bicara passing grade ya atau bobot. Ini kita jujur-jujur aja teman-teman. SNBT dengan SKD itu susah SNBT, jujur aja teman-teman. Ini jujur-jujur aja ya, lebih susah SNBT karena apa? Yang pertama, ya tahu sendiri lah, Pak Nadiem suka ngetrol ya. Bukan, sorry Pak Nadiem ya, bukan ngetrol, maksudnya update ilmu ya, kayak gitu ya. Jadi TPS-nya makin udah jelas ya kemarin, mungkin teman-teman yang sudah tahu sosialisasinya, SNBT memang sulit dan memang disengaja sulit. Jadi teman-teman bisa fokus dulu SNBT, it's okay, nggak masalah. Nah, untuk belajar SKD, Kak, minimal belajar SKD kapan sih? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagram kita, di situ juga ada sudah pembahasannya, teman-teman. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan cukup nggak sih belajar SKD? Nah, itu juga sudah ada, bisa langsung dicek di Instagram priority ya, ada priority stand dan priority dinas kayak gitu. Tapi jawabannya seperti itu ya tadi ya. Terima kasih kalian atas jawabannya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan penutup dan pertanyaan terakhir ya, Kak Elma, untuk sesi kali ini, karena waktu kita terbatas nih teman-teman, mohon maaf ya. Padahal di Instagram ada banyak banget di pertanyaan yang belum terjawab nih. Waduh, gak apa-apa deh, nanti gampang teknisnya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak Elma, dari Nurlegia Erifadina. Oke, Kak izin bertanya, untuk mengikuti tes fisik STAN, apakah BB, berat badan, dan TB, tinggi badan, harus ideal? Nah, boleh Kak Elma. Oke, terima kasih Nur pertanyaannya. Pertama, tes fisiknya itu kan ada TKK, kebugaran dan kesehatan. Kalau bertanya soal kebugaran, apakah harus ideal? Itu selazimnya ya. Misal, kita disuruh lari 12 menit. Kalau kita lumayan gemuk, pastinya sudah tergopoh-gopoh ya. Udah capek di menit pertama atau kedua. Jadi apakah harus ideal? Jawabannya iya kalau menurut aku. Tapi idealnya bukan body goals ya, bukan body goals yang kayak Victoria's Secret, bukan. Kalau menurut aku itu adalah idealnya adalah tinggi badan sesuai, berat badan sesuai, supaya teman-teman bisa mengikuti kebugaran dengan baik. Dalam artian teman-teman berlari 12 menit itu sampai finish, dan di finish itu teman-teman masih bisa berdiri tegak. Bukan finish. Itu kan kurang baik, berarti memang tidak sehat gitu. Idealnya adalah teman-teman berat badan dan tinggi badan yang ideal sehingga sehat. Nah, kalau misalnya kesehatan itu juga nanti akan diukur, dinilai. Kalau teman-teman tahu tabel BMI untuk menentukan berat badan dan tinggi badan, itu nanti akan ada disilang sama ibunya waktu tes kesehatan. Jadi menurut aku itu juga menentukan. Jadi kalau teman-teman belum ideal, masih bisa kok. Idealnya bukan yang harus body goals, tapi sehat. Oke, mantap. Terima kasih Kak Elma atas jawabannya. Jadi bener ya, request nih. Ntar dulu Kak Fen, ntar dulu. Aku mau nambahin sedikit nih. Nah, mungkin buat teman-teman semua, betul ya. Di STAN memang tidak ada keterangan tinggi badan, berat badan, minus ada sih kayaknya maksimal 1 kalau salah. Tapi nanti coba saya cek lagi. Tapi ini teman-teman mungkin yang kalian nggak tahu ya. Kak, gimana sih cara menghitung berat badan yang ideal? Jadi ideal ini kan ada patokannya nih. Nah, kira-kira
kayak gimana? Nah, teman-teman bisa langsung cek, ada jawabannya di Instagram Priority. Tinggal teman-teman scroll aja caranya. Nih, ada kan? Cara menghitung indeks badan ideal sesuai dengan indeks massa tubuh. Tuh, udah lengkap banget dibilangin tuh. Udah tinggal baca, tinggal scroll-scroll. Nah, udah ya. Di sini kayaknya nggak mau spill, tapi silakan cari sendiri ya. Karena ya usaha sendiri dong. Nggak usah ada ya. Jadi, tapi ada di IG Prioritistan kayak gitu. Jadi silakan buat teman-teman semua yang ingin mengecek apakah teman-teman sudah ideal apa belum nih, tinggi sekian, berat badannya sekian, apakah sudah ideal, apakah kurang, apakah lebih, ataukah pas, kayak gitu. Oke, karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf nih teman-teman semua untuk yang masih ingin bertanya ya, jadi silakan bisa langsung nanti kirim pertanyaannya di Instagram kami. Jadi nanti abis ini silakan tuliskan ya, nanti abis ini Kak Ega bakal bikin salah satu snap di Instagram ya, Instagram Prioritistan. Terus nanti teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaannya di situ. Kita pindah ke sana ya teman-teman ya, karena Kak Elma tahu nih orangnya sibuk teman-teman, jadi perlu waktu yang banyak nih. Jadi wah, ini nanti lah gampang lah, nanti bisa kayak tektokin lagi lah untuk waktunya kapan. Jadi kayak gitu ya. Ini Kak Fen, mohon maaf ya, nanti bisa lanjut ke Instagram, dicek aja di story atasnya. Ada kok. Ini sebenarnya juga ada banyak nih pertanyaan yang belum dijawab tuh. Nanti sekalian ditaruh di sini aja Kak Fen, aman ya. Oh kayak gitu. Oke, kalau gitu. Jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penanda kita berada di penghujung event webinar STAN ya pada malam hari ini seperti itu. Oke, baik ya, luar biasa sekali teman-teman semua. Semoga apa yang di-share oleh Kak Elma, kemudian apa yang nanti sudah diberikan oleh Kak Elma bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum mengakhiri nih Kak Elma, ada ini enggak closing statement atau apa gitu Kak Elma untuk teman-teman semua? Boleh? Silakan Kak Elma. Oke, terima kasih Kak Ega. Di sisa akhir dari 2 jam kita ya, karena kita udah hampir 2 jam nih ya bersama. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah stay. Mungkin teman-teman nggak on cam, tapi aku percaya teman-teman ada di sana mendengarkan setiap bahasan kita, setiap sharing aku. Itu menjadi suatu kehormatan buat aku untuk teman-teman dengarkan sharingnya. Aku percaya teman-teman di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang pastinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi teman-teman tetap semangat, ingat jangan patah semangat kalau ketemu kekalahan kecil, tapi bangkit karena di ujung jalan nanti pasti ada hal yang terbaik. Itu dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan atau mungkin aku sedikit terbata-bata karena aku gugup banget ketemu teman-teman karena udah lama nggak sharing-sharing tentang STAN. Sekarang sharing-sharingnya mungkin tentang pekerjaan ya. Tapi aku sangat berterima kasih teman-teman sudah hadir. Aku doakan teman-teman lulus di tempat yang mana teman-teman idamkan. Dan thank you so much juga buat Priority udah inviting me. Thank you so much. Itu dia Kak Ega. Oke, luar biasa sekali Kak Elma. Terima kasih juga ya, terima kasih kembali Kak Elma sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Oke, baik. Jadi itu tadi teman-teman sedikit closing statement dari Kak Elma, luar biasa sekali ya, diberi doa tuh oleh Kak Elma. Jadi tadi bisa diaminin ya. Jadi dalam hati juga Kak Ega bilang amin gitu ya. Jadi teman-teman semua ditunggu nanti di STAN. Jadi nanti bisa ketemu Kak Ega tuh. Nanti, wah ini nih si Rahma. Kalau ketemu, kalau tahu juga ya kayak gitu boleh. Oke, karena tadi di awal kita buka dengan doa nih teman-teman. Jadi mari kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan doa juga seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, doa penutup akan saya pimpin ya. Oke, berdoa sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi manfaat ya, dan juga bisa berguna nanti buat teman-teman semua dalam masuk ke STAN. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati, berdoa mulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi saya Kak Ega mewakili seluruh panitia yang menghadiri dari webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ditunggu informasi selanjutnya di grup ya. Ya jelas lah, grup mana lagi kalau nggak grup yang biasanya Kak Ega tulisin ya kayak gitu. Jadi terima kasih yang sudah hadir dan tetap stay sampai sekarang. Untuk webinar kali ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.